malam Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali di dalam acara GW Jawa pada malam ini. Pada malam ini adalah bagian ke-12 atau bagian yang terakhir daripada eksposisi kita pengkhotbah yang sekaligus juga akan mengakhiri rangkaian dari acara GW Jawab sepanjang tahun 2021 ini. Jadi hari ini saya akan menutup rangkaian penjelasan kita pengkhotbah dengan judul kewajiban semua manusia atau kewajiban setiap manusia. Nah, kewajiban setiap manusia. Nah, ini yang akan menjadi topik penutup kita. Jadi teks yang akan kita baca, mungkin tidak akan saya baca secara mendetail, yakni pengkhotbah pasal 11 ayat 9 sampai dengan pengkhotbah 12 ayat 14. Dan nanti saya himbau saudara-saudara sekalian untuk membaca bagian tersebut di rumah masing-masing. Nah, seperti yang telah kita bahas di dalam 11 minggu terdahulu, masalah utama yang dihadapi oleh manusia sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Pengkhotbah adalah apa? Apa sih yang menjadi masalah utama yang dihadapi oleh manusia yang hidup di bawah matahari ini menurut penulis kitab Pengkhotbah atau di dalam bahasa Ibrani disebut dengan Kohelet. Masalah utama yang dihadapi oleh manusia yang hidup di bawah matahari menurut Kohelet atau menurut pengkhotbah adalah realitas atau kenyataan dari apa yang disebut dengan kesia-siaan. Jadi setiap manusia yang hidup di bawah matahari yang hanya membatasi pemahamannya, yang hanya membatasi imannya, yang hanya membatasi pengertiannya, hanya sebatas katakanlah kehidupan di bawah matahari ini pasti akan berhadapan dengan apa yang disebut oleh kitab Pengkhotbah dengan nama kesia-siaan. Seperti yang telah kita bahas dari awal, kitab Pengkhotbah memang sepertinya bukan ditulis oleh Salomo, Raja Salome, putra Daud. Namun demikian, penulis kitab Pengkhotbah tampaknya mengkaitkan dirinya dengan Salomo. Salomo yang dikenal sebagai seorang yang penuh dengan hikmat, Salomo yang dikenal dengan raja yang memiliki kekayaan yang luar biasa, Salomo yang dikenal sebagai raja yang katakanlah dalam hal keduniawian itu sangat-sangat luar biasa, memiliki istri yang banyak, memiliki pokoknya segala-galanya lah. Namun demikian toh di dalam bagian dari kitab Pengkhotbah ini kita melihat semacam sindiran bahwa apa yang dicapai oleh Salomo, apa yang telah dinikmati oleh Salomo pada akhirnya itu berujung pada kesia-siaan. Jadi penulis kitab Pengkhotbah menyatakan bahwa inilah realitas dari kehidupan setiap umat manusia. Tidak peduli siapa Anda, tidak peduli Anda orang yang sangat kaya, orang yang sangat berhasil, orang yang sangat luar biasa, atau sebaliknya Anda bukan siapa-siapa. Ya, pada akhirnya kalau kehidupan hanya difahami hanya sebatas pada apa yang terjadi di bawah matahari ini, maka ujungnya adalah kesia-siaan. Dan ini dibuktikan dengan kehidupan manusia modern ya. Manusia-manusia modern yang boleh dikatakan telah mencapai hal-hal yang luar biasa di dalam hidup mereka. Saya ambil contoh Boris Becker ya. Ini seorang petenis dari Jerman yang pernah menjadi juara tenis yang dipertandingkan di dalam turnamen-turnamen besar atau Grand Slam seperti Wimbledon, Amerika terbuka, Australia terbuka, Prancis terbuka. Jadi Boris Becker pernah menjadi raja di dalam dunia tenis. Nah, pernah menjadi petenis nomor 1 dunia tidak terkalahkan. Dan ketika dia sudah sampai pada titik puncak yang tertinggi itu, dia seorang wartawan mendatangi dia dan bertanya apa yang menjadi pergumulan dia. Nah, sekarang sesudah dia mencapai titik tertinggi itu, sebelum dia mencapai titik tertinggi itu sudah pasti pergumulannya adalah bagaimana saya bisa sampai di puncak. Nah, wartawan tersebut kemudian bertanya setelah kamu sampai di puncak, lalu apa yang terjadi? Nah, ya, Boris Becker sepertinya mengatakan setelah saya sampai di puncak saya tidak berjumpa dengan apa-apa.
Kesan yang muncul seperti itu. Kesan yang muncul adalah yang dia jumpai di sana adalah kehampaan. Yang dia jumpai di sana adalah kesia-siaan. Itulah sebabnya ketika wartawan tersebut bertanya, apa yang sekarang menjadi pergumulan Anda? Baker mengatakan, yang menjadi pergumulan saya sekarang hari ini adalah bagaimana supaya saya tidak menembak kepala saya dengan pistol. Nah, saudara-saudara sekalian, ini adalah sesuatu yang ironi ya. Ya, semua orang memimpikan posisi di tempat yang tertinggi. Tetapi ketika dia sampai di tempat yang tertinggi, ternyata yang ada di sana adalah kehampaan. Ternyata yang ada di sana adalah kesia-siaan. Dan inilah yang kemudian ya mendorong Boris Becker untuk bergumul supaya dia tidak istilahnya melukai atau membunuh dirinya sendiri. Nah, inilah problem besar yang dihadapi oleh manusia di bawah matahari. Manusia dengan segala keberhasilannya, manusia dengan segala kepintarannya, kalau hanya membatasi pemahamannya, hanya sebatas pada apa yang ada di bawah matahari, maka yang akan dia jumpai suatu hari nanti adalah kesia-siaan. Ketika dia sudah merengkuh semua, ketika dia sudah mencapai segala-galanya, yang dia dapatkan adalah kesia-siaan. Dan inilah yang diingatkan oleh kitab pengkhotbah. Siapapun Anda, seberapapun berhasilnya Anda, kesia-siaan yang akan dijumpai. Jikalau batas pemahaman Anda hanya sebatas di bawah matahari. Dan solusi untuk menghadapi kesia-siaan tersebut menurut kitab pengkhotbah adalah sesuatu yang sangat-sangat penting yang perlu dilakukan oleh setiap manusia jikalau dia tidak ingin katakanlah berjumpa dengan kesia-siaan di dalam hidupnya. Dan solusi untuk menghadapi kesia-siaan menurut kitab pengkhotbah adalah ingat dan takut akan Tuhan. Ingat dan takut akan Tuhan. Jikalau seseorang itu mengingat Tuhan sebagai penciptanya, takut akan Dia, maka dia tidak akan menghadapi kesia-siaan ketika dia hidup di bawah matahari ini. Nah, salah satu contoh tokoh yang bisa kita jadikan istilahnya teladan yang ada di sini adalah Agustinus. Agustinus adalah seorang yang sangat cerdas dan di dalam hidupnya sebelum dia betul-betul serius hidup di dalam Tuhan, sebelum dia benar-benar serius hidup dalam takut akan Tuhan, nah, dia pernah mencoba segala macam hal, mulai dari pesta pora, kehidupan seks yang tidak terkendali, sampai akhirnya dia mendapatkan anak di luar nikah, dengan harapan dia bisa mendapatkan kebahagiaan di sana. Dengan harapan dia bisa mendapatkan kepuasan hidup di sana dalam pesta pora, dalam kemabukan, di dalam kehidupan seksual yang tidak terkendali. Tapi kenyataannya dia tidak mendapatkan kepuasan di sana. Dan kemudian dia mengalihkan dirinya mencari kepuasan, katakanlah melalui ilmu. Dia belajar filsafat, dia belajar pengetahuan yang terbaik. Dan hal yang sama dia jumpai. Jalan buntu, pengetahuan, filosofi, tidak membawa kepuasan di dalam dirinya. Yang dia jumpai adalah kehampaan. Di tengah-tengah keputusasaan, seorang anak kecil mendatangi dia dan berkata kepada dia dalam bahasa Latin, "Tole oge," yang berarti ambil dan bukalah. Dan di taman itu, dia melihat ada sebuah kitab terbuka, dan dia mengambil, dan kemudian membaca bagian yang terdapat di dalam Roma 13 ayat 13. Dan itulah yang kemudian mengubah hidupnya. Momen itulah yang menjadi turning point atau titik balik dari hidupnya. Semenjak saat itu, Agustinus menyadari bahwa dirinya itu perlu Tuhan. Takut akan Tuhan harus menjadi bagian dari kehidupannya. Dan itulah yang pada akhirnya membuat dia mengalami kepuasan yang luar biasa.
Sampai akhirnya dia menulis sebuah kalimat yang terkenal. Bahwa hati kami akan terus-menerus galau. Hati kami akan terus-menerus risau. Sampai kami menemukan sebuah tempat di mana kami bisa mendapatkan ketenangan yang sejati. Dan tempat itu adalah Allah sendiri. Tuhan sendiri. Jadi pengkhotbah menggarisbawahi pentingnya ingat dan takut akan Tuhan. Nah, lalu pertanyaannya adalah kapan ini harus dilakukan? Kapan seseorang harus ingat dan takut akan Tuhan? Kalau kita membaca di dalam pengkhotbah, pengkhotbah kita bisa mulai di dalam pasal 11 sebenarnya, tapi saya ingin membacanya di dalam ayat pasal 12 ayat 1 sampai 5b. Jadi kita itu perlu ingat akan Tuhan sebagai pencipta kita, perlu takut akan Tuhan sebagai pencipta kita sebelum usia tua merangkul kita. Sebelum usia tua merangkulmu, kalian perlu, katakanlah, ingat akan Tuhan. Perlu takut akan Tuhan. Kita akan membaca salah satu bagian yang menarik sekali di dalam pengkhotbah pasal 12 ayat 1 sampai 5b. Di sana dikatakan, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar, dan orang-orang kuat membungkuk, dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya, dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur. Dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup, dan bunyi penggilingan menjadi lemah, dan suara menjadi seperti kecoan burung, dan semua penyanyi perempuan tunduk. Juga orang menjadi takut tinggi, dan ketakutan ada di jalan. Pohon badam berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah, dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi. Karena ya ini saya sampai berhenti sampai di sini. Ya, 12 sampai pasal 12 ayat 1 sampai dengan 5b. Nah, topiknya adalah kita perlu untuk ingat Tuhan sebagai pencipta kita. Kita perlu takut akan Dia. Bahkan sebelum usia tua merangkul kita. Nah, menarik sekali. Ini adalah kalimat-kalimat yang punya makna simbolis. Makna simbolis yang dituangkan oleh penulis kitab Pengkhotbah dengan indahnya. Dan kadang-kadang kita sebagai pembaca awam kadang-kadang tidak mengerti ya. Apa sih maksud dari kalimat demi kalimat yang terdapat di dalam bagian yang begitu indah secara sastra ini. Mari akan kita melihat bagian tersebut, gambaran simbolis, kondisi yang dihadapi oleh orang-orang tua. Di sana dikatakan sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Nah, saudara-saudara sekali, ini adalah gambaran simbolis keadaan orang-orang tua. Matahari dan terang merupakan simbol-simbol keceriaan dan sukacita yang kerap kali dikaitkan dengan masa muda. Ya, masa muda, seperti kata lagu, masa muda adalah masa yang terindah. Masa yang penuh dengan cita-cita, masa yang penuh dengan keceriaan. Namun tidak demikian dengan masa tua. Paling tidak itu yang ada di dalam benak dari pengkhotbah. Di sini masa tua digambarkan dengan simbolis. Simbolis dengan mundurnya katakanlah benda-benda penerang, matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap. Gambaran-gambaran keceriaan dan sukacita telah menjadi lenyap. Dan kemudian ada gambaran yang lain, awan-awan datang kembali sesudah hujan. Dan saudara-saudara sekalian, di sini menggambarkan badai yang katakanlah tengah berlalu atau sedang berlalu, namun badai yang lain akan segera datang. Ini dikatakan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Hujan selesai, tetapi awan-awan akan datang kembali. Badai sudah selesai, tetapi badai yang lain sudah segera akan datang kembali. Ini berbicara mengenai masalah yang kerap kali dihadapi oleh orang tua
menjadi tua. Itu tidak enak, saudara-saudara sekalian. Dan saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah ada di dalam usia tersebut bisa dengan gampang mengidentifikasikan diri. Satu masalah selesai, masalah perut selesai, masalah peredaran darah muncul, masalah peredaran darah selesai, masalah saraf muncul. Nah, begitulah kehidupan di masa tua. Digambarkan dengan indahnya oleh pengkhotbah. Nah, kemudian di dalam Pengkhotbah 12 ayat 3 di sana ditulis kata-kata semacam ini. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar dan orang-orang kuat membungkuk dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya. Dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur. Nah, saudara-saudara sekalian, ini juga gambaran-gambaran simbolis mengenai kondisi orang yang sudah tua. Penjaga rumah gemetar. Ini mungkin menunjukkan tangan orang tua yang tidak lagi kokoh, tangan orang tua yang begitu mudah untuk bergetar. Nah, saudara-saudara sekalian, papa saya adalah seorang pelukis yang handal lah istilahnya. Di masa mudanya dia bisa melukis dengan cepat sekali, ya, melukis karya-karya yang indah. Namun ketika dia tua, dia tidak bisa melakukan lagi. Saya tanya kenapa, Pak? Papa saya kemudian mengatakan, tangan papa tidak seperti di masa muda. Di masa tua ini tangan papa itu selalu gemetar kalau melukis. Jadi papa tidak bisa melukis secepat dulu. Nah, inilah kondisi orang tua. Nah, kemudian katakan orang-orang kuat membungkuk. Orang-orang kuat membungkuk ini mungkin menunjukkan kaki yang dulu kuat, perkasa, kekar, namun kini menjadi lemah. Dan kemudian di sana dikatakan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya. Penafsir-penafsir Perjanjian Lama mengatakan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya. Ini menunjuk pada gigi yang tidak bisa lagi menjalankan fungsinya. Ketika kita menjadi tua, gigi-gigi yang berfungsi sebagai penggiling makanan yang akan masuk ke dalam lambung kita, itu berkurang jumlahnya. Saya percaya bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah pada usia tersebut bisa dengan gampang sekali mengidentifikasikan diri. Berkurangnya gigi, berkurangnya kemampuan dari mulut kita untuk menggiling makanan. Dan itu bukan sesuatu yang nyaman. Dan kemudian kita melihat dari jendela semuanya menjadi kabur. Yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur mungkin menunjuk kepada mata yang mulai rusak karena katarak. Ketika kita berusia tua, mata kita akan ditutupi dengan lapisan yang dinamakan katarak. Kalau di masa kini, ya puji Tuhan ada teknologi yang bisa katakanlah menghilangkan atau mengurangi katarak tersebut. Tapi di masa yang lalu, ribuan tahun yang lalu, hal tersebut tidak bisa dilakukan. Mata yang menjadi kabur adalah keniscayaan yang harus diterima oleh orang-orang yang hidup di masa yang lalu. Nah, saudara-saudara sekalian, kita akan melihat sekarang di dalam Pengkhotbah 12 ayat yang keempat, di sana dikatakan, dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup, dan bunyi penggilingan menjadi lemah, dan suara menjadi seperti kicauan burung, dan semua penyanyi perempuan tunduk. Nah, saudara-saudara sekalian, dikatakan pintu-pintu di jalan tertutup. Ya, pintu-pintu di jalan tertutup. Ini menunjukkan berkurang dan terbatasnya kegiatan hidup orang tua. Orang tua tidak seperti orang muda yang kuat, yang punya energi, yang punya semangat. Namun tidak demikian dengan orang tua. Orang tua itu sudah pasti kegiatan hidupnya berkurang dan terbatas. Itulah sebabnya penulis kitab Pengkhotbah mengatakan pintu-pintu di tepi jalan tertutup. Bunyi penggilingan menjadi lemah. Bunyi penggilingan menjadi lemah. Sekali lagi, kita konsisten dengan apa yang sudah ada di atas. Penggilingan ini berbicara mengenai gigi yang tidak berfungsi dengan baik. Gigi yang tidak berfungsi dengan baik karena usia tua. Ada banyak yang sudah mulai tanggal. Ada banyak yang sudah mulai keropos.
Sehingga proses mengunyah makanan tidak bisa dilakukan dengan baik. Dan suara menjadi seperti kicauan burung. Dan semua penyanyi perempuan tunduk. Suara menjadi seperti kicauan burung. Jadi pendengaran jadi nggak jelas. Suaranya itu menjadi seperti suara yang seharusnya di masa muda diterima dengan jelas. Menjadi suara gak karu-karuan. Gak jelas. Nah, dan semua penyanyi perempuan tunduk juga menundukkan pada kemampuan telinga yang gagal berfungsi dengan baik. Jadi penyanyi perempuan tunduk, maksudnya apa? Tidak bisa mendengar suara dengan baik. Tidak bisa mendengar seseorang menyanyi dengan baik. Nah, inilah gambaran daripada usia tua menurut kita pengkhotbah. Kita akan melihat pengkhotbah 12 ayat 5. Juga orang menjadi takut tinggi. Dan ketakutan ada di jalan. Pohon badam berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi. Mari kita akan melihat kalimat demi kalimat yang ada di dalam pengkhotbah pasal 12 ayat 5. Juga orang menjadi takut tinggi dan ketakutan ada di jalan. Nah, saudara-saudara sekalian, ini menunjukkan apa? Kita tahu persis ketika seseorang menjadi tua ada penurunan fisik. Dan penurunan fisik yang sedemikian rupa inilah yang pada akhirnya mendorong seseorang untuk enggan melakukan kegiatan-kegiatan di luar rumah. Khususnya yang mengandung resiko. Jaranglah bagi kita untuk melihat, katakanlah, seorang yang sudah tua renta itu memanjat tebing. Nah, jaranglah kita akan melihat seseorang yang sedang tua renta kalau melakukan, katakanlah, olahraga ekstrim. Tidak. Kenapa demikian? Ya karena kemampuan fisik mereka. Orang menjadi takut tinggi. Ketakutan ada di jalan. Nah, ini semua menunjukkan penurunan kemampuan fisik daripada orang tua yang membuatnya enggan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di luar rumah. Pohon badam berbunga. Pohon badam itu apa sih? Pohon badam itu sebenarnya adalah pohon almond. Pohon almond itu kalau berbunga itu warnanya putih. Di sini katakan pohon badam berbunga. Pohon almond berbunga putih. Ini jelas menunjuk pada rambut orang tua yang beruban. Rambut yang dulu hitam, rambut yang dulu mengkilat, berubah menjadi putih. Seperti saat pohon badam atau pohon almond itu berbunga. Kemudian kita melihat yang lain lagi, belalang menyeret dirinya dengan susah payah. Nah, belalang menyeret dirinya dengan susah payah mungkin menunjukkan bagaimana susahnya orang tua untuk bergerak. Nah, saudara-saudara sekalian, ketika kita menjadi tua dan katakan tua rentah itu bukan setengah tua, tua rentah di mana katakanlah sendi-sendi kita sudah tidak menghasilkan minyak, tidak menghasilkan pelumas seperti seseorang di masa mudanya. Nah, hal inilah yang menunjukkan hal-hal semacam inilah yang mengakibatkan pergerakan-pergerakan orang tua menjadi susah, jadi nyeri, sakit. Seperti belalang yang menyeret dirinya dengan susah payah. Ini gambaran-gambaran simbolis yang luar biasa indah. Dan kemudian di dalam Alkitab bahasa Indonesia kita, kalimat terakhir tertulis nafsu makan yang tidak dapat dibangkitkan kembali. Nah, ya orang ini mungkin ya yang namanya orang tua sudah pasti susah makan, tidak seperti orang muda. Orang muda bisa makan 2 piring dalam sekali makan, namun orang tua makan seperempat piring aja susah. Nah, walaupun terjemahan tersebut katakanlah bisa diterima, namun saya suka terjemahan yang berasal dari bahasa aslinya, terjemahan yang menurut saya lebih baik. Nah, dari bahasa Ibraninya, seperti yang telah dibuat oleh seorang penafsir kitab suci yang namanya Tremper Longman III. Dia menerjemahkan bagian yang terakhir ini sebagai caperberry is useless. Caperberry, caperberry itu tanaman seperti ini loh. Ya, tanaman seperti ini. Tanaman seperti ini, caperberry ini
eh, di kalangan orang-orang Yahudi kuno itu dipakai sebagai afrodisiak. Afrodisiak itu adalah sesuatu yang digunakan untuk meningkatkan daya mendekatkan kemampuan seksual itu. Makanya afrodisiak gitu. Kalau di Indonesia itu ada katakanlah seperti purwoceng yang banyak tumbuh di dataran Dieng itu digunakan sebagai afrodisiak. Kalau di ada seperti pasak bumi kalau di Kalimantan, nah itu. Nah, di Israel tanaman yang digunakan untuk afrodisiak adalah caperberry di sini. Nah, terjemahan yang menurut saya jauh lebih baik di dalam Pengkhotbah 12 ayat 5 ini adalah caperberry yang tidak bisa digunakan lagi. Caperberry yang tidak bisa digunakan lagi ini di dalam literatur Yahudi yang kemudian itu caperberry itu selalu dikaitkan dengan kemampuan seksual. Jadi ketika dikatakan caperberry is useless, caperberry itu tidak bisa digunakan lagi, itu berarti berbicara mengenai runtuhnya kemampuan seksual dari orang-orang yang katakanlah sudah usur. Nah, ini adalah caperberry. Jadi pengkhotbah mengatakan jangan tunggu katakanlah ingat Tuhan ketika kamu sudah berada di dalam posisi seperti ini. Jangan kamu katakanlah takut akan Tuhan baru ketika kamu berada di dalam posisi seperti ini. Itulah sebabnya di dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 1 dikatakan, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Pengkhotbah tidak mengatakan, ingatlah akan penciptamu pada masa tuamu. Tidak. Pengkhotbah mengatakan, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Jangan nunggu kondisi-kondisi seperti ini terjadi, baru kamu ingat akan Tuhan. Nah, kemudian ingatlah akan Tuhan sebelum kematian menjemputmu. Pengkhotbah 12 ayat 5c sampai 7 mengatakan, karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal, dan perata-perata berkeliaran di jalan, sebelum rantai perak diputuskan, dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dengan mata air, dan roda timba dirusakkan di atas sumur. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakan. Nah, saudara-saudara sekalian, nah di sini dalam bagian ini pengkhotbah berbicara mengenai kematian. Di dalam bagian sebelumnya pengkhotbah berbicara mengenai usia tua, di dalam bagian ini pengkhotbah berbicara mengenai kematian. Sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air dan roda timba dirusakkan di atas sumur. Saudara lihat gambaran-gambaran yang muncul di sini adalah gambaran-gambaran mengenai sesuatu yang tidak bisa diperbaiki lagi. Sesuatu yang irreversible, tidak bisa dibalikkan lagi. Dan gambaran-gambaran inilah yang digunakan oleh pengkhotbah untuk menggambarkan kematian. Kematian adalah sesuatu yang tidak bisa dibalik lagi. Sesuatu yang tidak bisa diperbaiki lagi. Nah, itu pengkhotbah mengatakan, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakan. Kematian itu adalah proses pembalikan dari penciptaan. Pada saat Allah menciptakan manusia, debu dan tanah dijadikan manusia yang hidup. Namun di dalam kematian, manusia yang hidup kembali menjadi tanah. Ada proses pembalikan dari penciptaan. Dan itulah gambaran mengenai kematian. Dan pengkhotbah mengatakan, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Ingatlah akan penciptamu sebelum masa tua menjemputmu. Dan ingatlah akan penciptamu sebelum ajal menjemput. Ini adalah suatu peringatan yang luar biasa. Nah, suatu peringatan yang sangat-sangat penting yang perlu didengarkan oleh setiap manusia. Kita perlu ingat akan Tuhan. Bahkan pada saat usia kita masih muda. Kita perlu ingat akan Tuhan sebelum ajal menjemput kita. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mewujudkan ingat akan Tuhan, takut akan Tuhan di dalam hidup ini.
Dan pengkhotbah pasal 12 ayat 9 sampai 12 menjawabnya. Yang pertama, wujud dari kita mengingat Tuhan, wujud dari kita takut akan Tuhan di dalam kehidupan kita adalah kita mengakui kebenaran firman Allah sebagaimana dinyatakan di dalam Alkitab. Pengkhotbah 12 ayat 9 dan 10 mengatakan selain pengkhotbah penghirmat, ia mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan. Ia menimbang, menguji, dan menyusun banyak amsal. Pengkhotbah berusaha mendapatkan kata-kata yang menyenangkan dan menulis kata-kata kebenaran secara jujur. Nah, di sini pengkhotbah berbicara mengenai apa yang dia lakukan. Dan dia berusaha untuk mencari yang terbaik. Dan kemudian mengumpulkan hikmah-hikmah tersebut. Menyimpan hikmah-hikmah tersebut. Mengkomunikasikan hikmah-hikmah tersebut. Dan kita semua tahu bahwa apa yang telah pengkhotbah lakukan itu menjadi bagian dari apa yang kita kenal dengan firman Allah. Dan mari kita akui kebenaran firman Allah sebagaimana dinyatakan di dalam Alkitab. Dalam hal ini kita berbicara mengenai kitab pengkhotbah, namun kita bisa memperluasnya dalam Alkitab keseluruhan dari Kejadian sampai Wahyu. Ingatlah akan penciptamu. Realisasinya di dalam hidupmu dalam bentuk apa? Engkau mengakui kebenaran firman Allah sebagaimana dinyatakan di dalam Alkitab. Nah, ini kita penting. Ini adalah sesuatu yang sangat penting. Di era di mana manusia lebih suka di-entertain oleh sesuatu yang membuat mereka puas. Namun sesuatu yang membuat mereka puas itu bukan kebenaran. Nah, kita diingatkan ketika kita berada bersama-sama untuk beribadah yang seharusnya menjadi kerinduan dari kita sebagai orang-orang beriman adalah mengenal kebenaran tersebut. Mengenal kebenaran tersebut, menerima kebenaran tersebut. Nah, ini sesuatu yang sangat-sangat penting bagi orang-orang yang hidup di dalam dunia modern, yang lebih suka di-entertain ya, dengan hal-hal yang lucu-lucu. Mereka suka mendengar hal-hal yang lucu-lucu. Dan hal itu tidak salah selama di dalamnya ada unsur kebenaran. Tetapi kalau di dalamnya tidak ada unsur kebenaran, itu akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, ingatlah akan penciptamu dengan mengakui kebenaran firman Allah sebagaimana dinyatakan di dalam Alkitab. Kemudian yang kedua adalah rela dikoreksi oleh kebenaran firman Allah. Walau kadang-kadang menyakitkan. Pengkhotbah 12 ayat 11 mengatakan kata-kata orang berhikmat seperti kusa dan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap diberikan oleh gembala. Saudara tahu kusa, kusa itu ini tongkat yang biasa digunakan oleh gembala untuk mendisiplin ternak-ternaknya supaya ternak-ternaknya tidak tersesat, tidak hilang. Nah, itu loh. Jadi kusah. Jadi kebenaran firman Allah. Kata-kata berhikmat. Seperti kusah. Kata-kata berhikmat. Katakanlah kalau kita berbicara mengenai apa yang tertulis dalam kitab pengkhotbah, kita berbicara mengenai firman Allah. Firman Allah itu seperti kusah dan kumpulan-kumpulannya seperti paku yang tertancap yang diberikan oleh gembala. Itu sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang menyakitkan. Namun itu perlu supaya kita tidak tersesat. Itu perlu supaya kita aman. Itu perlu supaya kita sehat. Itu perlu supaya kita hidup. Jadi, izinkan dirimu dikoreksi oleh kebenaran firman Allah, walau kadang menyakitkan. Itulah wujud dari apa yang kita sebut dengan ingat akan Tuhan sebagai pencipta kita, takut akan Tuhan sebagai pencipta kita. Dan yang terakhir, mengapa kita perlu ingat dan takut akan Tuhan? Dan itu dijawab oleh pengkhotbah di dalam pengkhotbah 12 ayat 14. Di sana dikatakan karena Allah
akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Nah, saudara-saudara sekalian, pengkhotbah mengingatkan bahwa kehidupan ini tidak hanya terbatas pada apa yang ada di bawah matahari. Penulis kitab Pengkhotbah mengingatkan kita semua dan para pembacanya bahwa ada kehidupan di balik matahari. Suatu hari nanti kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di bawah matahari ini. Di balik matahari. Ketika saya berbicara mengenai di balik matahari, saya berbicara mengenai kekekalan. Ada pengadilan ilahi. Pengadilan yang bersifat final. Pengadilan yang tidak akan pernah salah. Pengadilan yang tidak akan pernah keliru. Pengadilan di mana setiap manusia harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Entah itu yang baik, entah itu yang salah, entah itu yang berkenan kepada Tuhan, entah itu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Entah itu yang jelas terlihat terang benderang oleh mata manusia, entah itu sesuatu yang tersembunyi. Di balik matahari akan ada pengadilan terakhir, pengadilan di mana setiap orang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan inilah yang mendorong kita untuk melakukan apa yang menjadi tema, apa yang menjadi dorongan utama dari Pengkhotbah pasal 12. Ingatlah akan penciptamu. Takutlah akan Tuhan. Ingatlah akan penciptamu, takutlah akan Tuhan. Mengapa? Karena suatu hari nanti kau akan berdiri di hadapan hakim, di atas segala hakim. Hakim yang mengerti, yang tahu semua yang ada di dalam dirimu. Hakim yang bahkan katakanlah lebih tahu daripada engkau mengenal dirimu sendiri. Hakim di mana kita tidak bisa menyembunyikan apa-apa. Semuanya terbuka, terbentang di hadapannya. Terang benderang. Oleh karena kenyataan seperti ini, baiklah kita senantiasa ingat akan Tuhan sebagai pencipta kita. Takut akan Tuhan. Mewarnai kehidupan kita. Di dalam Alkitab, salah satu aspek praktis dari takut akan Tuhan itu adalah menjauhi kejahatan. Menjauhi dosa. Itu adalah salah satu aspek dari takut akan Tuhan yang bisa kita temukan di dalam literatur hikmat. Aspek yang lain dari takut akan Tuhan apa? Ya menghormati Tuhan. Nah, dengan demikian saya tutup rangkaian pembahasan kitab Pengkhotbah